Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami diberikan waktu untuk istirahat pada malam hari kemarin. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pagi dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini saya akan berikan judul bersih tetapi belum suci. Terambil dari Ibrani 9 ayat 1 sampai 10. Namun saya hanya akan bacakan dari ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, karena semuanya itu, di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, kita tahu perbedaan antara membilas dan juga mencuci. Kedua kegiatan itu melibatkan air, tetapi mencuci melibatkan unsur lain yaitu sabun. Piring yang hanya dibilas mungkin terlihat bersih, tetapi belum layak untuk dipakai. Analogi itu menggambarkan fungsi bait Allah. Penulis Ibrani menunjukkan bagaimana bait Allah itu berguna tetapi tidak dapat menyucikan diri kita sebagai manusia berdosa. Dalam pasal sebelumnya, penulis Ibrani menekankan bahwa Allah sudah bermaksud untuk menghadirkan perjanjian baru sebagai ganti perjanjian yang pertama. Kini, ia menegaskan bagaimana perjanjian yang pertama memberi peraturan yang baik dan memungkinkan umat untuk beribadah kepada Allah. Namun dengan merujuk kepada perabot dan pelayan bait Allah, ia menunjukkan keterbatasannya. Pertama, lokasi bait Allah berada di dunia. Ada keterbatasan ruang, jangkauan, dan budaya yang terkait dengan ibadah di bait itu. Kedua, para imam harus membasuh diri setiap kali mereka mempersembahkan korban. Persyaratan ini juga berlaku bagi imam besar yang memasuki tempat maha kudus setahun sekali saja. Ketiga, persembahan bermanfaat untuk menghapus dosa, tapi tidak dapat mengubah hati umat. Jadi umat baru sebatas dibasuh, belum disucikan. Nah, menurut firman Tuhan, setiap umat harus beribadah kepada Allah. Untuk memahami hakikat ibadah, kita perlu mengenal dasar iman menurut kebenaran Allah. Iman itu tidak diletakkan kepada aturan, karena aturan hanya berguna untuk ibadah kita di dunia dan hidup yang sekarang. Iman juga tidak diletakkan pada figur hamba Tuhan dan objek persembahan, karena manusia dan benda mati tidak dapat menyelesaikan masalah terbesar, yaitu dosa. Iman yang menyelamatkan hanya ada pada Yesus Kristus. Ialah Anak Allah, Sang Juru Selamat, Mesias, yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang mengenali kita semua. Di dalam Yesus Kristus, setiap orang dari berbagai bangsa dan zaman dapat disucikan dan dilayakkan untuk beribadah kepada Allah Bapa. Saya berdoa untuk para pendengar sekalian yang mungkin pada saat ini atau mungkin kerabatnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar kiranya mereka ataupun Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus boleh mendapatkan belas kasihan Tuhan dan boleh mendapat kesempatan untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa iman kami sesungguhnya terletak di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh karena persembahan kami, bukan karena orang lain,
Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah yang memberikan iman itu kepada kami sehingga kami boleh dapat percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya mungkin ada orang-orang ataupun kami sendiri yang masih meragukan tentang kebenaran Tuhan, tentang kepercayaan kepada Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang boleh dapat melembutkan hati kami agar kami boleh dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau juga yang memimpin aktivitas kami sepanjang hari ini agar kami dapat berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.